welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Rahel di sini. Aku seorang ibu rumah tangga. Aku biasanya membagikan kegiatan sehari-hariku di video vlog. Kalian bisa cek video-video vlogku di channel ini. Selain vlog, aku juga membagikan tentang manajemen keuangan keluarga dan hidup minimalis. Dan kali ini aku akan membahas tentang bagaimana cara menggunakan uang dengan bijak. Jadi sebelum kita mulai, aku mau mengingatkan buat kalian, jangan lupa buat subscribe channel ini ya, agar channel ini bisa lebih berkembang. Dan kalau kamu suka video ini, kamu bisa like dan share video ini. Kamu juga bisa memberikan kritik dan saran yang membangun buat aku di kolom komentar. Jadi tanpa berlama-lama lagi, ayo kita mulai. Sebelum aku membagikan tips dan bagaimana cara untuk menggunakan uang dengan bijak, kamu harus tahu dulu kenapa kita harus menggunakan uang dengan bijak. Menggunakan uang dengan bijak itu bermanfaat buat kita agar kita terhindar dari yang namanya boros. Kita juga tidak membuang uang kita untuk hal-hal yang sia-sia dan tidak berguna. Menggunakan uang dengan bijak membuat kita memaksimalkan uang yang kita punya dan memaksimalkan apa yang kita punya. Jadi gunakanlah uangmu dengan bijak dan jangan boros ya. Bagaimana sih cara menggunakan uang dengan bijak? Tips atau cara ini aku bagikan menurut dan berdasarkan pengalaman aku pribadi. Yang pertama itu adalah budgeting. Jadi ketika kamu mempunyai pendapatan atau kamu memiliki uang dan kamu ingin menggunakannya dengan bijak, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah budgeting. Mungkin aku akan bahas cara budgeting di video lain. Aku pengen banget sharing bagaimana cara aku membuat budgeting. Untuk masalah budgeting, aku menggunakan cara digital. Dulu memang aku menulisnya di buku gitu ya, di jurnal. Tapi seiring berjalannya waktu itu tidak berjalan baik di aku karena aku juga bisa menggunakan spreadsheet. Jadi semua laporan keuanganku dan budgetingku aku lakukan di spreadsheet. Tapi aku juga bisa kok sharing dengan kalian bagaimana cara aku membuat budgeting kalau misalnya aku bikin di buku atau di jurnal. Jadi apa sih itu budgeting? Budgeting itu adalah kegiatan mengatur uang dengan cara mengelompokkan uang tersebut sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Kalau kamu sekarang nonton video ini dan kamu masih bingung bagaimana kamu mau memulai budgeting atau bagaimana caranya budgeting untuk pemula, kamu bisa cari videonya di YouTube. Di situ udah banyak banget yang ngajarin kita bagaimana cara budgeting untuk pemula. Jadi budgeting ini bisa dibagi menjadi per minggu atau per bulan sesuai dengan pendapatan yang kamu dapatkan. Mungkin kamu ada yang gajiannya 1 minggu sekali, ada yang gajiannya 1 bulan sekali, atau yang 3 bulan sekali. Kamu bebas menggunakan budgeting dalam jangka waktu apapun. Jadi budgeting ini adalah hal bijak pertama yang harus kamu lakukan jika kamu mau menggunakan uangmu dengan bijak. Hal kedua ini juga berkaitan dengan budgeting, yaitu menabung. Jadi kalau kamu membuat budgeting, jangan lupa masukkan pos menabung atau pos tabungan di dalam budgeting kamu. Hal bijak kedua yang harus kamu lakukan ketika ingin menggunakan uang dengan bijak adalah mempersiapkan dirimu untuk sesuatu yang mungkin terjadi di luar kendalimu atau di luar kemampuanmu. Misalnya ada barang yang rusak, atau misalnya kamu tiba-tiba sakit dan butuh pergi ke dokter. Tabungan ini bisa digunakan untuk keadaan-keadaan darurat seperti ini. Kamu mempersiapkan segala sesuatunya untuk masa depan yang mungkin tidak bisa kamu kontrol. Menabung memang bukan hanya untuk keadaan darurat saja, tapi menabung juga untuk tujuan-tujuan lain seperti masa depan atau untuk membeli barang. Maksudnya membeli barang yang di luar kemampuan kita. Seperti misalnya kita mau beli tas, tapi harga tas yang kita inginkan itu lumayan mahal. Kita bisa menabung terlebih dahulu untuk membeli tas tersebut, dan
Kalau untuk tujuan-tujuan masa depan seperti kamu bisa menabung untuk biaya pendidikan anak, menabung untuk dana pensiun. Jadi semua hal dalam menabung itu baik, dan pastikan kamu memasukkan pos tabungan di dalam budgeting kamu. Hal yang ketiga adalah mempertimbangkan dalam membeli segala sesuatu. Maksudnya apa sih? Jadi sebelum kamu membeli barang, kamu baiknya mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum membeli barang tersebut. Banyak hal yang bisa dipertimbangkan dalam membeli barang. Dalam hal ini bukan hanya barang, tapi juga dalam hal-hal lain ketika kamu mengeluarkan uangmu. Setiap kamu mengeluarkan uang, kamu harus mempertimbangkan segala sesuatu. Jadi apa aja sih yang harus kita pertimbangkan? Hal-hal yang harus kita pertimbangkan dalam membeli sesuatu atau membeli barang adalah apakah barang tersebut benar-benar kita butuhkan. Yang kedua, apakah aku sudah punya barang tersebut di rumah? Ini menghindari kita memiliki barang yang mempunyai fungsi ganda. Yang ketiga, apakah ada tempat di rumah untuk menyimpan barang ini? Yang terakhir yang perlu kamu pertimbangkan adalah apakah barang ini akan bertahan lama. Jadi jangan keluarkan uangmu untuk membeli barang yang berkualitas rendah atau yang dipakai sebentar sudah rusak dan kamu harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli barang tersebut. Lebih baik membeli barang yang harganya mahal atau harganya lumayan untuk kualitas yang baik dan bisa bertahan lama. Itu akan sangat menghemat uang dan menghindari kita dari keborosan, dan itu adalah hal bijak yang kita lakukan dalam menggunakan uang. Yang terakhir ini sangat penting dan biasanya selalu mengecoh kita di dalam prinsip keuangan kita, yaitu adalah lifestyle atau gaya hidup. Dulu sebelum keuangan aku lebih baik, ya gaya hidup itu di luar atau melebihi kemampuan yang kita miliki, melebihi kondisi keuangan kita. Padahal kita tahu kita sebenarnya tidak mampu menjalani gaya hidup seperti itu. Hal yang membuat aku sadar dan aku ingin berubah adalah gaya hidupku yang sangat buruk, sehingga membuat keuanganku pun juga menjadi buruk. Jika kamu ingin menggunakan uangmu dengan bijak, rubahlah gaya hidupmu menjadi gaya hidup yang lebih peduli dengan keuangan. Kalau kamu lebih peduli dengan keuanganmu, prinsip keuanganmu, kamu pasti bisa menahan dirimu untuk menjalani gaya hidup yang sebenarnya kamu tidak mampu dan melebihi kondisi keuangan kamu. Contohnya, kamu tahu kamu tidak bisa terus-terusan membeli makanan di luar, tapi kamu tidak mau belajar masak atau tidak mau masak di rumah. Kamu tetap memilih untuk membeli makanan di luar dan ya, kondisi keuanganmu menjadi buruk, segala sesuatunya menjadi kurang. Jadi rubahlah gaya hidupmu, tahan dirimu, tabunglah uang sebanyak-banyaknya. Ketika kamu mempunyai tabungan yang cukup, barulah kamu bisa menyesuaikan gaya hidup tersebut dengan keuanganmu. Bicara tentang gaya hidup, bukan hanya gaya hidup yang sehari-hari kita jalani, tetapi juga lingkungan sekitar kita. Ketika kamu memiliki teman yang tidak peduli akan keuangan, kamu harus lebih bijak lagi dalam berteman. Lebih baik kamu mencari lingkungan yang baik, yang peduli akan masalah keuanganmu dan menghargai setiap prinsip keuanganmu. Karena lingkungan juga berpengaruh terhadap gaya hidup kita dan terhadap kondisi keuangan kita. Aku harap kalian bisa menggunakan uang kalian dengan bijak, karena menggunakan uang dengan bijak sangatlah positif dan sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu aja untuk video kali ini. Aku harap tips dan cara-cara ini bisa membantu kamu untuk memperbaiki keuanganmu dan kamu bisa lebih bijak menggunakan uang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Aku harap kalian suka video ini dan video ini bisa bermanfaat buat kamu. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini lebih berkembang dan aku jadi semangat buat bikin video lainnya.
Jangan lupa juga like dan share video ini. Kamu juga bisa memberi kritik dan saran yang membangun buat aku di kolom komentar di bawah ya. Sampai jumpa di video lainnya. Aku Rahel dan bye-bye.